Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Andriana Gofar MMPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam pertemuan ini dengan sehat dan semangat untuk belajar. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Fitri Dwi Shalwa, dan rekan saya yaitu Arif Firmansyah. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai model-model pembelajaran. Ini adalah sebuah topik penting yang menjadi dasar dalam merancang proses belajar mengajar yang lebih efektif dan inovatif. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama pengertian model pembelajaran, yang kedua ciri-ciri model pembelajaran, ketiga fungsi pembelajaran, serta yang keempat yaitu macam-macam model pembelajaran. Langsung saja, tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi ini dengan menyimak materi yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Arif Firmansyah. Waktu dan tempat saya persilakan. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang dijadikan pedoman dalam merencanakan pembelajaran di dalam kelas. Model pembelajaran adalah suatu kerangka kerja atau rancangan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Sederhananya, model pembelajaran ini seperti sebuah resep atau blueprint yang menjelaskan langkah-langkah dan kegiatan apa saja yang harus dilakukan oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Menurut Sundari 2015, tiap model pembelajaran memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang keempat, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan A. Urutan langkah-langkah pembelajaran, B. Prinsip-prinsip reaksi, C. Sistem sosial, dan D. Sistem pendukung. Yang kelima yaitu memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran, meliputi dampak pembelajaran berupa hasil belajar yang terukur dan dampak pengiring berupa hasil belajar jangka panjang. Dan yang terakhir, adanya desain instruksional atau persiapan mengajar dengan berpedoman pada model pembelajaran yang dipilih. Tujuan utama dari model pembelajaran. Poin pertama, memandu proses belajar. Model pembelajaran memberikan arah yang jelas tentang bagaimana materi pelajaran disampaikan dan bagaimana siswa diharapkan untuk belajar. Poin yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat, diharapkan proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Dan yang poin ketiga yaitu mencapai tujuan pembelajaran. Setiap model pembelajaran memiliki tujuan pembelajaran yang spesifik. Dengan mengikuti model tersebut, diharapkan siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri model pembelajaran. Menurut Rusman tahun 2012 mengemukakan bahwa model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Model ini dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis. Yang kedua, mempunyai misi dan tujuan pendidikan tertentu. Misalnya, model berpikir induktif yang dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Misalnya, model sinektik dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pembelajaran mengarang. Yang keempat, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan
Yang pertama, urutan langkah-langkah pembelajaran atau sintak. Yang kedua, adanya prinsip-prinsip reaksi. Yang ketiga, sistem sosial. Dan yang keempat adalah sistem pendukung. Keempat bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. Kelima, memiliki dampak sebagai rapan model pembelajaran. Dampak tersebut meliputi yang pertama dampak pembelajaran yaitu hasil belajar yang dapat diukur, dan yang kedua dampak pengiring yaitu hasil belajar jangka panjang, serta yang terakhir yaitu membuat persiapan mengajar atau desain institusional dengan pedoman model pembelajaran yang akan dipilihnya. Fungsi pembelajaran. Poin pertama yaitu Information Processing Model atau model pemrosesan informasi. Information Processing Model menurut Joy C. dan Weil dalam buku Subrihatining-Room 2013, model pembelajaran dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah Information Processing, model yang menekankan pada pengolahan informasi dalam otak. Model ini bertujuan untuk meningkatkan daya nalar dan daya pikir siswa melalui pemecahan masalah. Poin yang kedua yaitu Social Interaction Model atau model interaksi sosial. Model ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dilakukan secara berkelompok untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan orang lain. Poin yang ketiga, personal model atau model pribadi. Model ini menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Pembelajaran dirancang sesuai dengan minat, pengalaman, dan perkembangan mental siswa. Model ini sejalan dengan paradigma student-centered. Poin yang terakhir yaitu keempat, behavioral model, yaitu model perilaku. Model ini berakar pada teori belajar behavioristik. Fokus utama model ini adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari pembelajaran. Selanjutnya yaitu macam-macam model pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif menekankan pada kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil. Melalui kerjasama, siswa dapat saling belajar dan berbagi pengetahuan. Model ini dapat meningkatkan kemampuan sosial, komunikasi, dan kerjasama siswa. Kedua, model pembelajaran PAIKEM atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Model PAIKEM merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Model ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi siswa untuk belajar. Ketiga, model pembelajaran kuantum. Model pembelajaran quantum learning adalah suatu strategi dan kiat belajar yang memadukan unsur seni, faktor potensi diri, dan lingkungan belajar sehingga proses belajar siswa menjadi lebih meriah, menyenangkan, dan bermanfaat. Lalu keempat, model pembelajaran terpadu. Model pembelajaran terpadu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran dalam suatu tema atau topik tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa dengan melihat keterkaitan antar mata pelajaran. Kelima, model pembelajaran kelas rangkap. Model pembelajaran kelas rangkap adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggabungkan dua kelas atau lebih dengan materi pelajaran yang sama, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dengan teman sebaya yang memiliki kemampuan berbeda. Keenam, model pembelajaran tugas terstruktur. Model ini menekankan pada pemberian tugas yang terstruktur dan berjenjang untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Tugas yang diberikan dapat berupa laporan, makalah, atau produk kreatif lainnya. Ketujuh, model pembelajaran portofolio.
Model ini melibatkan pengumpulan karya siswa dalam jangka waktu tertentu untuk menunjukkan perkembangan kemampuan dan pencapaian pembelajaran. Portofolio dapat berupa kumpulan tugas, proyek, refleksi diri, atau hasil karya lainnya. Terakhir yaitu model pembelajaran tematik. Model ini mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema atau topik tertentu. Pembelajaran tematik bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata siswa. Baik, kesimpulannya adalah model pembelajaran yaitu kerangka kerja atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar. Model ini terdiri dari beberapa komponen seperti tujuan pendidikan, langkah-langkah pembelajaran, sistem sosial, dan sistem pendukung. Model pembelajaran bertujuan untuk memandu proses belajar, meningkatkan efektivitas pembelajaran, dan mencapai tujuan pembelajaran yang spesifik. Setiap model pembelajaran didasarkan pada teori pendidikan tertentu, memiliki bagian yang terstruktur dan menghasilkan dampak langsung serta dampak jangka panjang. Terdapat berbagai macam model pembelajaran seperti model inquiry, kontekstual, ekspositori, berbasis masalah, kooperatif, PAIKEM, quantum learning, terpadu, kelas rangkap, tugas terstruktur, portofolio, dan tematik. Setiap modelnya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di kelas. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung pemaparan materi pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen atas bimbingannya yang sangat berharga, juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah berpartisipasi aktif dalam pemaparan materi hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat menjadi bekal yang bermanfaat dalam pengembangan kompetensi kita di dunia pendidikan, khususnya dalam penerapan model pembelajaran yang efektif dan inovatif. Kami menyadari bahwa pemaparan materi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mohon maaf atas segala kekurangan selama pelaksanaannya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.